Kakak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Batseba Stefaniali dengan NPM 12114201210018 kelas A keperawatan. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mau mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan judul buku Potret Retak Nusantara, Studi Kasus Konflik di Indonesia. Di sini saya mengambil dari bagian bab 7 dengan judul Konflik dalam Perumusan Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Pastef Geraldo Christopher Gaspers. Garis-garis besar dalam bab tersebut, protes persilangan kepentingan dalam menata peradaban. Pada dasarnya, masyarakat memiliki aspirasi yang beragam. Masing-masing orang pun memiliki aspirasi yang sifatnya tidak tunggal. Perbedaan kepentingan adalah keniscayaan. Ketika pintu partisipasi dibuka, maka konflik kepentingan adalah suatu keniscayaan. Membuka pintu partisipasi adalah membuka pintu bagi konflik kepentingan untuk mengedepankan. Studi ini dilakukan memotret situasi yang berkembang dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Adanya kepentingan yang beragam dari berbagai elemen dalam masyarakat serta kepentingan negara dipikirkan menjadi basis bagi munculnya konflik dalam perumusan kebijakan publik. Dalam kerangka pemetaan konflik, studi ini mengacu pada model pemetaan konflik Palwar, yaitu mengurai konflik dengan menjelaskan bekerjanya elemen-elemen konflik sebagai berikut. Ada lima konflik atau elemen-elemen. Yang pertama, konteks atau situasi yang melatar belakangi konflik. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam konflik dan upaya perdamaian. Yang ketiga, isu atau masalah yang diidentifikasi sebagai objek konflik. Yang keempat, dinamika konflik. Yang kelima, alternatif pemecahan masalah. 5 poin tersebut akan menjadi pijak dalam memetakan kecenderungan konflik yang muncul dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Studi ini dibatasi pada studi pustaka, yaitu mengacu pada dokumen-dokumen serta publikasi yang berkaitan dengan topik bahasan. Yang berikut, desentralisasi sebagai pembuka jalan. 21 Mei 1998, saat Jenderal Soeharto yang telah berkuasa selama kurun waktu 32 tahun menyatakan berhenti menjadi presiden, seakan menjadi puncak dari berbagai letupan yang muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Keruntuhan rejim yang diwarnai dengan pemecahan di kalangan elit telah memberi pelajaran yang teramat berharga tentang runtuhnya otoritarianisme kepemimpinan pada abad ini. Salah satu perubahan penting yang patut dicatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini adalah perubahan pada tata pemerintahan yang semula bersifat sentralistik menjadi terdesentralisasi. Hal tersebut ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai studi telah menunjukkan warna-warni dimensi konflik dalam kebijakan publik tersebut yang muncul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Studi ini secara khusus dimaksudkan untuk mengelaborasikan
berbagai macam temuan tersebut untuk ditampilkan sebagai satu siluet kasus yang bisa dipaparkan serta diskusikan bersama. Temuan-temuan dari proses yang berlangsung ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi upaya penataan negeri ini melalui pintu kebijakan publik. Sejumlah temuan awal akan membawa kita pada elaborasi lebih lanjut dalam pembahasan mengenai konflik dalam kebijakan publik. Pertama, dimensi konflik dalam kebijakan publik menjadi menarik untuk dieksplorasi berdasarkan kecenderungan pola perumusan kebijakan yang bergeser pada era reformasi ini. Seperti yang sudah dipaparkan dalam awal tulisan ini, periode pasca Mei 1998 ditandai dengan pergeseran pola perumusan kebijakan yang bersifat top-down menjadi lebih partisipatif dalam rangka mendorong proses perumusan kebijakan yang bersifat bottom-up. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah telah membuka peluang tersebut sebagai acuan legal formal bagi kewenangan pemerintah yang beralih ataupun didelegasikan di tingkat kabupaten. Yang kedua, apa yang menarik dalam bab tersebut? Sejumlah temuan menunjukkan produk hukum yang lahir pada awal masa kekuasaan Orde Baru tersebut secara sempurna telah mematikan lembaga-lembaga yang berakar di masyarakat sekaligus ciri khas ataupun jati diri masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Penyeragaman struktur birokrasi sampai di level desa telah menyebabkan hancurnya pola-pola konsolidasi yang dimiliki masyarakat, seperti lembung desa, musyawarah kampung, sekaligus merekrut tokoh-tokoh masyarakat di tingkat lokal ke dalam struktur yang dibentuk oleh negara. Kritik saya terkait dengan konteks pembahasan tersebut, di mana konsep peradaban yang secara demokratis, yakni soal keterlibatan masyarakat dalam menilai kebijakan pemerintah, sangatlah substansial, dan tentang desentralisasi yang dimana sistem pemerintah Indonesia dari pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan sistem pemerintahan yang mengatur sosial, ekonomi, sosial politik, dan hukum di daerahnya.